Pemirsa, disinggung soal efisiensi anggaran, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku bahwa alokasi anggaran yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan masih mencukupi. Ia menegaskan pemangkasan anggaran tidak memengaruhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pemangkasan anggaran yang terjadi di Kementerian Kesehatan tidak mempengaruhi pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan langsung saat mengunjungi program kesehatan gratis di Puskesmas Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat pagi. Dalam keterangannya, Budi membenarkan berkaitan dengan persoalan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat ke Kementerian Kesehatan saat ini. Meski anggaran Kementerian Kesehatan telah dipangkas sekitar 19 triliun rupiah, namun pihaknya menilai bahwa keseluruhan anggaran yang turun masih mencukupi untuk melakukan program-program prioritas pemerintah. Mungkin anggaran kita masih cukup. Kemarin memang agak dipotong, tapi masih cukup kita lihat nanti kalau kurang pasti untuk masyarakat Pak Presiden Bu Ani pasti nambah. Kita kan merencanakan ini 100 juta, tapi kita lihat dulu kan. Bisa dapat berapa? Kalau saya rasa kalau bisa 50 juta aja saya sudah senang tahun pertama. Kan ini targetnya 280 juta. Kita merencanakan anggarannya untuk 100 juta. Nanti kita lihat kalau kurang pasti ditambah. Selain itu, pihaknya juga menegaskan bahwa meski diterpa efisiensi anggaran, Kementerian Kesehatan memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah ke masyarakat tidak akan terganggu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Sementara itu, dalam rapat kerja dengan Komisi 13 DPR, Menteri HAM Natalius Pigai mengaku siap menjalankan instruksi efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo. Kementerian HAM pun melakukan pemangkasan anggaran sebesar 60 miliar dari pagu 174 miliar rupiah dan menjamin tidak akan berpengaruh dengan kinerja kementerian. Kementerian Hak Asasi Manusia di hari pertama kebijakan efisiensi oleh Presiden, saya menyatakan siap dan boleh cek di semua media. Saya dan sampai dengan hari ini yang mengucapkan siap dan tidak terpengaruh cuma Kementerian HAM. Boleh cek di televisi, di media, cuma satu-satunya yang menyatakan siap dan tidak terpengaruh. Dan itu saya buktikan, kantor hari ini di Kementerian Hak Asasi Manusia berjalan normal. Satu lampu pun tidak padam. Pemirsa, staf khusus Menteri Pertahanan Deddy Corbuzier mengaku tidak akan mengambil gaji dan tunjangannya. Menurutnya, ia tidak membutuhkan uang dari gaji tersebut. Deddy Corbuzier mengaku tidak ingin mengambil gaji dan tunjangannya sebagai staf khusus Menteri Pertahanan. Hal itu diungkap Deddy dalam video yang ia unggah di akun Instagram pribadinya. Menurutnya, ia tidak membutuhkan uang dari gaji tersebut karena masyarakat lebih membutuhkannya. Jadi gini, saya sejak awal juga sudah mengatakan kepada Kementerian Pertahanan bahwa saya tidak akan mengambil gaji atau apapun itu yang sifatnya material untuk saya pribadi sama sekali. Saya tidak akan mengambil apapun, tidak akan. Kenapa? Karena pertama, saya tahu bahwa saya tidak membutuhkan itu. Kedua, saya tahu bahwa masyarakat lebih membutuhkan tersebut. Dan kalau mau bicara gaji dan sebagainya, saya juga banyak kok bantu orang, tapi nggak saya kontenin, ya. Dan kalau mau bicara saya ngambil gaji, coba Anda cek saya bayar pajak setahun berapa, silahkan dicek. Sekalian cek net worth saya berapa. Jadi saya nggak ngambil gaji, materi apapun nggak akan saya ambil. Tenang aja, tenang, tidak akan saya ambil. Berdasarkan peraturan Presiden tentang penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil dan tunjangan kinerja pegawai di Kemhan, total gaji dan tunjangan yang bisa diterima Deddy berkisar 24 hingga 27 juta rupiah. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin melantik sejumlah staf khusus Selasa lalu. Salah
Salah satunya selebritas Deddy Corbuzier yang diangkat menjadi staf sus bidang komunikasi sosial dan publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri tiba di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab setelah menunaikan ibadah di Mekah dan Madinah, Arab Saudi. Rencananya Megawati akan bertemu dengan keluarga kerajaan Uni Emirat Arab. Megawati tiba di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab Jumat sore waktu setempat bersama kedua anaknya, Ketua DPR RI Puan Maharani dan Muhammad Rizky Pratama. Megawati disambut secara langsung oleh sejumlah pejabat Uni Emirat Arab dan juga pihak dari Indonesia. Di Abu Dhabi, Megawati dijadwalkan memenuhi undangan Sheikha Fatimah binti Mubarak Al-Ketbi yang merupakan ibu suri dari Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan dan juga bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab, Pangeran Mohammed bin Zayed. Karena ini adalah pertemuan yang bersifat family to family, saya kira forum pertemuan tersebut tentu akan mempererat hubungan kekeluargaan antara keluarga besar Bung Karno, Ibu Megawati Soekarno Putri dengan keluarga besar Pangeran Muhammad bin Zayed, karena kedua beliau itu di negara bangsanya masing-masing adalah sama-sama the founding fathers ya. Selain itu tentu karena Ibu Megawati Soekarno Putri juga adalah Presiden Republik Indonesia kelima dan juga Ketua Umum partai terbesar di Republik Indonesia, tentu juga mereka akan bicarakan tentang kepentingan kedua negara bangsa ini untuk semakin menjalin hubungan antar dua negara, antar dua bangsa yang lebih baik lagi di masa-masa.